Kronologi terkuaknya kasus santri meninggal di Pondok Gontor karena dugaan penganiayaan. Mau tahu seperti apa beritanya? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Salah seorang santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur asal Palembang, Sumatera Selatan, Albar Mahdi Am meninggal di pesantrennya pada Senin 22 Agustus 2022. Penyebabnya diduga karena adanya penganiayaan oleh santri lainnya. Pihak Gontor melalui juru bicaranya, Nur Syahid mengakui adanya dugaan penganiayaan meski sebelumnya sempat ditutupi. AM meninggal dunia pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar 6.45 WIB. Namun, sejumlah media baru memberitakannya pada Senin 5 September 2022 setelah ibu korban, Soimah, menemui pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea di Palembang pada Senin 5 September 2022. Penyebabnya diduga karena adanya penganiayaan oleh santri lainnya. Pihak Gontor melalui juru bicaranya, Nur Syahid mengakui adanya dugaan penganiayaan meski sebelumnya sempat ditutupi. AM meninggal dunia pada Senin 22 Agustus 2022 sekitar 6.45 WIB. Namun, sejumlah media baru memberitakannya pada Senin 5 September 2022 setelah ibu korban, Soimah, menemui pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea di Palembang pada Senin 5 September 2022. Soimah menceritakan kepada Hotman tentang kematian anaknya, yang dinilainya ada kejanggalan. Soimah juga berharap Hotman Paris bisa membantu mengungkap kejanggalan tersebut. Sebelumnya, pada 31 Agustus tahun 2022, Soimah membuat surat terbuka untuk khalayak meminta keadilan. Surat itu berisi tentang kejadian yang menimpa kepada anaknya sekaligus mengungkap sesuatu yang dianggapnya janggal. Surat tersebut nampaknya tidak langsung direspons publik. Namun, belakangan diketahui sejumlah media menjadikannya sebagai data penting dalam mewartakan peristiwa tersebut. Diketahui bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor tidak langsung mengungkap kepada keluarga dan publik terkait penyebab kematian Am. Sebab itu, pihak keluarga meminta bantuan Hotman Paris. Awalnya, Soimah justru mendapat informasi lain bahwa anaknya terjatuh akibat kelelahan mengikuti perkemahan Kamis Jumat Perkajum, sehingga Am meninggal. Am di Gontor memang dipercaya sebagai ketua Perkajum. Informasi bahwa anaknya kelelahan tersebut disampaikan oleh salah seorang ustadz Pondok Gontor yang ditugaskan mengantar jenazah Am pada 23 Agustus tahun 2022. Namun, Soimah belum yakin bahwa hal itu menjadi penyebab kematian anaknya karena kondisi fisik Am mengarah pada bekas penganiayaan. Dugaan Soimah tentang adanya penganiayaan makin terang setelah mendapatkan laporan dari wali santri lainnya bahwa penyebab kematian Am bukan karena kelelahan mengikuti Perkajum. Soimah kemudian meminta agar mayat Am dibuka untuk meyakinkan dirinya. Sungguh sebagai ibu, saya tidak kuat melihat kondisi mayat anak saya, demikian begitu juga dengan keluarga. Amarah tak terbendung, kenapa laporan yang disampaikan berbeda dengan kenyataan yang diterima, kata Soimah pada surat terbuka yang ditulisnya. Soimah sempat menghubungi pihak forensik dan pihak rumah sakit untuk dilakukan otopsi untuk memastikan peristiwa yang sebenarnya dialami anaknya. Pihak rumah sakit pun menyatakan kesiapannya. Namun, Soimah berubah pikiran, mengurungkan niatnya. Saya memutuskan untuk tidak jadi melakukan otopsi agar anak saya segera bisa dikubur mengingat sudah lebih dari 1 hari perjalanan dan saya tidak rela tubuh anak saya diobrak-abrik. Tulisnya lagi. Pondok Modern Darussalam Gontor melalui juru bicaranya, Nur Syahid mengakui bahwa memang ada dugaan kekerasan terhadap Am sehingga mengakibatkan Am meninggal dunia. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat, ujar Nur Syahid melalui kanal resmi Pondok Gontor. Ia juga menyampaikan permintaan maaf Pondok Modern Darussalam Gontor kepada keluarga Am atas terjadinya peristiwa tersebut.
Kami keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dengan ini memohon maaf sekaligus berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas wafatnya almarhum Ananda Am. Khususnya kepada orang tua dan keluarga almarhum di Sumatera Selatan, tutur Nur Syahid. Nur Syahid menegaskan bahwa Pondok Gontor telah memberikan sanksi tegas kepada santri-santri yang diduga terlibat penganiayaan terhadap Am, berupa pemberhentian kepada yang bersangkutan dari Pondok Gontor dan memulangkan kepada keluarganya. Pada hari yang sama, ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat, yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari Pondok Modern Darussalam Gontor secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing, ungkap dia. Pondok Modern Darussalam Gontor melaporkan secara resmi kasus kematian Am kepada Polres Ponorogo, Jawa Timur. Pihak kepolisian bergerak cepat memanggil saksi-saksi. Dan ditemukan jumlah korban sebanyak 3 orang. 1 orang telah meninggal, yakni Am, dan 2 masih dirawat. Sementara itu, pelaku penganiayaan tersebut ialah santri Pondok Gontor itu sendiri. Polres Ponorogo telah mengantongi identitas-identitas pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Terduga pelaku dari kalangan dari santri juga. Untuk terduga pelaku nanti kita sampaikan lagi karena ini masih dalam proses penyidikan, jelas Kapolres Ponorogo AKBP Catur Wahyu Wibowo, Senin 5 September 2022. Pihak Kepolisian Resor Polres Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terus mendalami kasus meninggalnya salah seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Halbar Mahdi Am. Santri asal Palembang, Sumatera Selatan itu meninggal karena diduga dianiaya sesama santri. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Wahyu Wibowo menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah memeriksa 11 saksi untuk menggali lebih jauh tentang informasi peristiwa kematian Am. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memeriksa 11 saksi, kata Catur dikutip Info Online pada Selasa 6 September 2022. Selain itu, pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. TKP pria yang lebih familiar dengan nama Catur ini menyebut bahwa ada barang-barang bukti yang sudah diamankan polisi, seperti pentungan, air mineral, minyak kayu putih, hingga becak, dan kita laksanakan prarekonstruksi setelah kegiatan olah TKP tersebut, ujarnya. Dalam prarekonstruksi, polisi merangkum 50 adegan dimulai dari korban mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat Perkajun hingga terjadinya penganiayaan. Mengenai motif adanya dugaan penganiayaan, Catur belum mengungkap secara detail, ia hanya menyampaikan bahwa ada kesalahpahaman antara Am dan santri senior. Pihak kepolisian menurutnya masih terus mendalami peristiwa tersebut dan sedang mengumpulkan informasi-informasi tambahan dari saksi-saksi. Untuk motif apa? Yang pasti salah paham antara santri ini dengan santri senior. Untuk lebih dalam atau memastikannya akan kita lakukan pemeriksaan tambahan lagi, jelas Catur. Motif kesalahpahaman itu menurutnya masih berkaitan dengan kegiatan Perkajum pada tanggal 18-19 Agustus tahun 2022. Di tanggal 22 santri senior kemudian memanggil santri junior termasuk Am untuk dimintai klarifikasi. Disitulah terjadi tindakan kekerasan atau aniaya, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, juru bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, Nur Syahid mengakui tentang adanya dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Am meninggal dunia. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya pihak Pondok Gontor kurang terbuka terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, kami memang menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum wafat, terang Nur Syahid. Pihak kepolisian mengaku sedang mengantongi identitas pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Halbar Mahdi Am. Santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, asal Palembang, Sumatera Selatan, ia meninggal pada Senin 22 Agustus 2022 pagi. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Wahyu Wibowo
menyebut bahwa pelaku yang diduga terlibat penganiayaan itu lebih dari 1 orang. Ia tidak menyebut angka pasti, sementara jumlah korban sebanyak 3 orang, 1 meninggal dunia, yakni An dan 2 santri lainnya masih dirawat. Yang pasti lebih dari 1. Yang melakukan terhadap korban ini, kata Catur dalam Galawicara secara daring. Catur, sapaan akrabnya menyebut bahwa pelaku dugaan penganiayaan tersebut adalah santri Pondok Modern Darussalam Gontor sendiri, tetapi tergolong sebagai santri senior. Pihak kepolisian juga telah mendalami peristiwa tersebut dengan memeriksa terhadap saksi-saksi. Semula polisi memeriksa 7 saksi, kemudian berkembang menjadi 11 saksi pada Selasa 6 September 2022. Catur menegaskan, pihak kepolisian masih terus mengumpulkan data-data atau informasi tambahan untuk mengungkap peristiwa tersebut, termasuk motif yang mendorong terduga melakukan kekerasan. Sampai saat ini, polisi belum memanggil terduga pelaku untuk dimintai keterangannya dan menaikkan statusnya apakah sebagai tersangka atau tidak. Namun, Catur memastikan dalam waktu dekat, polisi akan memanggil yang bersangkutan. Akan kita segera laksanakan itu penanggulangan. Red, yang pasti kita juga masih melalui beberapa tahap atau proses, tetapi akan kita laksanakan secepatnya, kata Catur. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, penyelidikan maupun penyidikan, Catur mengaku tidak menemui kendala, semua proses tersebut sedang berjalan dengan baik. Hal ini menurutnya akan mempermudah menemukan titik terang dalam kasus dugaan kekerasan ini. Alhamdulillah sampai saat ini, proses dalam pelaksanaan proses penyelidikan maupun penyidikan berjalan dengan lancar dan belum ada kendala. Yang pasti kita akan melaksanakan proses ini dengan baik dan yang pasti bisa dipertanggungjawabkan, tuturnya. Kasus dugaan kekerasan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur menjadi sorotan publik. Pasalnya, korban yang merupakan santri putra asal Palembang, Sumatera Selatan itu diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Ketua Umum Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU KH Yahya Cholil Stakuf menilai kejadian tersebut sebagai kecelakaan pengawas. Ia juga menegaskan bahwa insiden maut itu merupakan alam peringatan bagi lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan pengawasan di segala bentuk kegiatan pembelajaran. Kami menyerukan kepada pesantren, khususnya di lingkungan NU, untuk lebih memperhatikan lagi masalah sistem pengawasan santri-santri, katanya di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu 7 September 2022. Atas insiden itu, ulama yang akrab disapa Gus Yahya itu mengaku sangat prihatin dan mendorong pihak pesantren terkait untuk sepenuhnya mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kita mendukung pesantren Gontor sepenuhnya untuk mengatasi ini dengan baik. Atas nama PBNU, kami menyampaikan belasungkawa, ujar pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Talibin Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu. Ia berharap peristiwa itu bisa menjadi pembelajaran bersama terkait pengelolaan sistem pengawasan pesantren untuk menghindari potensi terulangnya kejadian serupa. Mudah-mudahan di masa yang akan datang dikelola dengan baik dan bisa dicegah hal ini terulang. Harap Kiai kelahiran 16 Februari tahun 1966 itu. Menurutnya, pesantren mengharamkan tindak kekerasan sebagai bentuk hukuman. Umumnya, sanksi yang diterapkan justru mengajarkan pelanggar untuk lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahan serupa. Biasanya, sanksi itu kerja bakti atau membuat tugas belajar yang dilipat gandakan, tapi tidak dengan kekerasan. Jika sampai ada seperti itu, secara mutlak harus kita tolak. Jangan sampai ada itu, tutur Gus Yahya. Penjatuhan sanksi dalam bentuk kekerasan sangat tidak relevan dengan perkembangan saat ini. Jangan sampai santri itu disanksi dengan kekerasan. Ini zamannya sudah berbeda, dan jangan disamakan dengan legenda seperti kiai yang memukul santri, lalu santrinya pintar. Tidak begitu, pungkas Gus Yahya. Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa santri pesantren Gontor Ponorogo hingga meninggal dunia
Hal ini memantik perhatian dari pengelola pondok pesantren termasuk pengasuh pondok pesantren Al-Aziz Lasam, Nyai Haji Fatimah Asri Mutmainah. Santri perlu memahami bahwa pesantren menjadi contoh masyarakat. Harus lebih mengedepankan rahmatan lil alamin, sehingga dapat berperilaku atas dasar kasih sayang, ungkapnya Fatimah Asri kepada NU Online, Rabu 7 September 2022. Menurut Umi Aci, sapaan akrabnya, seharusnya kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pesantren mengedepankan sifat ramah dan mendidik, misalnya dengan mengubah takzir yang mengarah pada kekerasan menjadi takzir yang lebih edukatif. Seorang santri yang melanggar aturan, maka bisa takzirnya itu menambah hafalan atau membersihkan lingkungan. Dan lain sebagainya yang sifatnya mendidik santri, papar Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Selain itu, Umi Aci menambahkan, pengelola pesantren juga harus memperlihatkan upaya-upaya menghapuskan perilaku perundungan. Salah satunya dengan memberikan instruksi kepada para santri senior agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perundungan atau bully. Sehingga sudah semestinya pesantren memberikan contoh. Karena banyak orang tua menitipkan anaknya di pesantren supaya aman, bukannya menjadi tempat yang mengerikan. Oleh karena itu perlu menyiarkan kasih sayang, jelas Umi Aci. Ia mengingatkan kepada para santri untuk kembali mengingat pesan-pesan ulama terdahulu yang selalu berkata bahwa akhlak mendahului ilmu. Ini artinya bahwa pembentukan karakter dan budi pekerti harus dikedepankan. Apa gunanya ilmu jika hanya membawa seseorang pada sebuah kesombongan? Yang kesombongan itu nanti membangun relasi kuasa, dan relasi kuasa itu nanti memudahkan seseorang untuk berbuat senaknya bahkan berbuat kekerasan, tutur Umi Aci. Ia menambahkan, karakter dapat terbentuk dengan memahami bahwa makna ajaran-ajaran yang tersirat dalam kitab suci tidak hanya sekadar dibaca, tapi juga dihayati dan diamalkan. Sebagian besar kalangan meyakini pesantren bukanlah tempat maupun pelaku pelanggengan kekerasan. Justifikasi terhadap pesantren sebagai pelaku kekerasan merupakan anggapan salah kaprah. Sebab, kekerasan terhadap anak, baik perundungan, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual, juga berpotensi terjadi di lembaga pendidikan lain bukan pesantren. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Sekjen Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PP Pergunu Aris Adileksono kepada NU Online, Kamis 8 September 2022. Meskipun fenomena kekerasan kerap ditemui di sebagian pesantren, namun bagi dia, pesantren masih menjadi salah satu lembaga pendidikan terbaik untuk menuntut ilmu. Pesantren telah membuktikan pihaknya sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berpengetahuan luas. Terlepas dari sisi gelap kekerasan yang ditemui di pesantren, banyak tokoh nasional, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan lainnya yang lahir dari perut pesantren, terangnya. Hal itu, lanjut Aris, menunjukkan bahwa pesantren mampu mengembangkan aspek spiritual dan ilmu pengetahuan secara seimbang. Kendati DMI-KIAN. Secara tegas Aris menolak segala macam bentuk kekerasan dimanapun, utamanya di pesantren yang mengajarkan nilai keagamaan dan moral. Kita tidak setuju dengan tindak kekerasan. Dan kita berharap nilai-nilai moral yang diajarkan pesantren dapat mengurangi bahkan menghilangkan perilaku buruk tersebut, harapnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada stakeholders pesantren, dalam hal ini, pimpinan dan pengasuh untuk lebih awas dan meningkatkan perhatian kepada para santrinya dengan cara mengevaluasi sistem-sistem yang telah ada di pesantren saat ini. Pesantren sudah seharusnya memberi perhatian yang sangat serius dalam hal kekerasan tersebut. Pengelola pesantren harus melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan santri-santrinya selama ini, ujarnya. Kasus kekerasan bukanlah hal sepele, sehingga perlu suatu regulasi yang kuat untuk mencegah kasus kekerasan di pesantren kembali terulang. Kemenak harus segera mengeluarkan peraturan Menteri Agama PMA terkait penanganan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan.
khususnya pesantren. Segera mengesahkan rancangan peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Kata anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim dilansir ke Indonesia, Kamis 8 September 2022. Peraturan ini penting sebagai pedoman lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam lembaganya. Katanya lagi, politikus PKB itu pun meminta masyarakat memperkuat kepedulian dan dukungan kepada pesantren di seluruh Indonesia. Dukungan kuat dari masyarakat kepada pesantren akan berdampak sangat positif terhadap proses pendidikan yang berlangsung di dalam pesantren. Dukungan itu juga dapat menempatkan kembali pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keswadayaan masyarakat. Terang Lukman. Terima kasih sudah nonton.